warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Nurul Rahayanisi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 3. Kali ini aku bersama temanku Aini. Kami dari kelompok 9, mata kuliah perkembangan peserta didik. Bikin kaget aja sih. Iya nih, kan kita mau bikin video. Oh, mau bantu? Iya ya, boleh. Tapi diam dulu ya. 문자 왔어요. 문자 보세요. 뿌잉뿌잉. 문자 왔어요. 문자 보세요. 뿌잉뿌잉. 뿌잉뿌잉. Hai, kembali lagi bersama Ciki. Kali ini Ciki akan membahas tentang tahapan perkembangan peserta didik dalam belajar. Oke, untuk bab pertama, apa sih konsep dasar perkembangan itu? Jadi, perkembangan adalah proses di mana seseorang mengalami perubahan menuju kemampuan yang lebih baik, baik secara fisik maupun psikis. Ada dua proses yang terjadi secara bersamaan dalam perkembangan, yaitu pertumbuhan atau evolusi dan juga kemunduran atau involusi. Proses perkembangan ini membantu manusia untuk berubah menjadi lebih baik, misalnya dengan meningkatkan kreativitas, kemampuan berpikir, dan kemampuan lain yang semakin kompleks. Perkembangan dipengaruhi oleh 3 aspek penting loh. Yang pertama, aspek kognitif yang terkait dengan pemikiran, inteligensi, dan bahasa. Yang kedua, aspek biologis meliputi perubahan fisik seperti tubuh yang semakin matang seiring bertambahnya usia. Dan yang ketiga, ada aspek sosio-emosional yang berkaitan dengan emosi, kepribadian, dan hubungan dengan orang lain. Dalam pembahasan perkembangan individu, sering muncul 2 istilah, yaitu perkembangan atau development dan pertumbuhan atau growth. Walaupun keduanya berbicara tentang perubahan pada individu, tapi terdapat perbedaannya loh. Pada perkembangan, berfokus pada perubahan yang bersifat kualitatif dan psikis, seperti kemampuan berpikir, bahasa, emosi, dan perilaku. Perkembangan mencakup perubahan yang lebih kompleks dan berkaitan dengan kematangan fungsi tubuh. Misalnya, saat seorang anak kecil yang belajar makan dengan tangannya sendiri. Sedangkan pertumbuhan lebih menekankan pada perubahan fisik yang bersifat kuantitatif, yang ini bisa diukur, seperti tinggi badan, berat badan, ukuran tulang, dan ukuran organ tubuh lainnya. Berlanjut pada bab kedua, Ciki akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama ada faktor internal. Yang pertama dari faktor internal adalah kondisi fisik. Kondisi fisik seseorang dipengaruhi oleh faktor genetik, yaitu sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua. Genetik ini menentukan banyak hal seperti jenis kelamin, ukuran tubuh, warna rambut, dan kemampuan intelektual. Selain itu, kondisi tubuh selama dalam kandungan juga sangat penting. Asupan gizi, penggunaan obat-obatan, alkohol, dan bahkan emosi ibu selama kehamilan dapat mempengaruhi pertumbuhan janin. Jika ada masalah selama masa ini, hal tersebut bisa menyebabkan gangguan fisik ataupun psikologis pada bayi. Faktor internal yang kedua adalah kondisi psikis. Kondisi fisik yang kurang sempurna, seperti cacat atau gangguan pada otak dan sistem saraf, bisa menyebabkan keterlambatan dalam perkembangan mental dan emosional. Hal ini bisa mempengaruhi kemampuan kognitif, bahasa, serta perkembangan emosional seseorang. Beralih pada faktor eksternal, yang pertama ada lingkungan fisik.
Lingkungan di sekitar seseorang juga sangat berpengaruh. Lingkungan yang aman, bersih, dan nyaman membantu perkembangan yang baik. Namun, lingkungan yang tidak aman atau penuh tekanan, seperti daerah konflik, bisa menimbulkan trauma yang menghambat perkembangan. Menurut teori stres lingkungan, ada dua hal yang mempengaruhi seseorang. Yang pertama adalah stresor, yaitu rangsangan dari lingkungan seperti kebisingan, suhu ekstrim, atau polusi. Yang kedua ada stres, yaitu tekanan psikologis yang muncul akibat hubungan antara stresor dan reaksi individu terhadapnya. Berlanjut pada faktor eksternal yang kedua yaitu lingkungan non-fisik. Lingkungan non-fisik mencakup pengaruh dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pola asuh orang tua, cara anak dibesarkan, serta motivasi yang diberikan oleh orang di sekitar sangat mempengaruhi perkembangan anak, baik secara sosial maupun emosional. Akhirnya kita sampai pada bab terakhir, yaitu tahapan perkembangan peserta didik. Teori ini disampaikan oleh Harlock pada tahun 1980. Harlock berpendapat bahwa tahapan perkembangan peserta didik dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada masa prenatal atau sebelum lahir. Dimulai dari proses pembuahan hingga bayi dilahirkan sekitar 9 bulan. Selama masa ini, janin mulai membentuk fisik, kemampuan sensoris, dan mental. Otak bayi berkembang dan mulai merespon rangsangan seperti suara dan sentuhan. Janin sudah mulai belajar suara loh teman-teman, sehingga kegiatan seperti mendengarkan musik atau membacakan buku bisa sangat membantu perkembangan otak janin. Berlanjut pada tahap kedua yaitu masa natal yang terjadi pada usia kelahiran sampai 10 atau 11 tahun. Masa natal ini masih terbagi lagi menjadi 3 fase. Yang pertama fase infansi atau neonatus pada usia lahir sampai 2 minggu. Bayi beradaptasi dengan lingkungan baru, namun tidak banyak perubahan yang terjadi pada periode ini. Yang kedua fase bayi pada usia 2 minggu sampai 2 tahun. Bayi yang awalnya sangat bergantung pada lingkungan, namun seiring berjalannya waktu dia mulai belajar mandiri, seperti berbicara, berjalan, atau makan sendiri. Lanjut pada fase ketiga yaitu anak pada usia 2 sampai 10 atau 11 tahun. Anak mulai berinteraksi dengan lingkungan, belajar bersosialisasi, dan memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi. Pada usia 3 tahun, anak mulai mencari identitasnya sendiri dan mencari kebebasannya sendiri. Jadi jangan heran ya teman-teman, pada usia ini anak memang sedang aktif untuk mencari jati dirinya. Pada usia 6 tahun, anak adalah masa penting untuk perkembangan sosial. Selanjutnya tahap ketiga yaitu masa remaja. Biasa terjadi dari usia 11 atau 12 sampai 20 atau 21 tahun. Pada masa remaja ini dibagi lagi menjadi 3 fase. Yang pertama fase pra-remaja. Pada usia 11 atau 12 sampai 13 atau 14 tahun. Ini adalah masa transisi yang singkat namun penuh tantangan. Remaja mulai sulit dibimbing dan sering menunjukkan perilaku negatif. Pada masa ini sangat diperlukan dukungan orang tua agar anaknya selalu berada di lingkungan yang positif. Fase kedua adalah remaja awal, mulai usia 13 sampai 14 sampai 17 tahun. Remaja mengalami perubahan fisik yang cepat dan emosinya cenderung tidak stabil. Mereka mulai mencari jati diri dan menjelajah minat akademik. Pada fase ini disarankan agar orang tua terus mendukung potensi anak agar mereka memiliki tujuan yang sesuai dengan yang mereka harapkan. Lalu fase ketiga, remaja lanjut pada usia 17 sampai 20 atau 21 tahun. Remaja mulai lebih matang dan idealis.
mereka fokus pada kesuksesan akademik dan mulai menerapkan identitas serta kemandirian emosional. Dan pada tahap terakhir adalah masa dewasa. Masa dewasa ini dibagi lagi menjadi 3 fase. Yang pertama, dewasa awal, terjadi pada usia 21 sampai 40 tahun. Ini adalah masa untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan baru, seperti membangun karir dan mencari pasangan. Fase kedua yaitu dewasa menengah, dari usia 40 sampai 60 tahun. Pada tahap ini, orang dewasa mulai menilai kembali hidup mereka dan mencari stabilitas dalam karir dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah fase dewasa akhir pada usia 60 sampai 65 tahun. Individu mulai menghadapi penurunan fisik dan kesehatan, namun mereka tetap menikmati hidup dengan cara yang lebih santai. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan dengan seluruh materi yang dijelaskan? Terima kasih ya sudah berkenan untuk mendengarkan. Terima kasih juga kepada aplikasi-aplikasi ini yang telah membantu kami untuk mengerjakan tugas perkembangan peserta didik.